mulai dari usia 0 tahun ya, sampai dengan lanjut usia ya, ini semuanya mendapatkan jaminan kemakmuran. Jadi begitu bayi lahir itu sudah mendapatkan jaminan kemakmuran gitu loh ya. Semuanya dijamin oleh negara, oleh pemerintah gitu loh ya. Jadi bukan hanya pegawai negeri saja ya kan yang mendapatkan gaji atau mendapatkan tunjangan dari pemerintah, dari negara, tapi seluruh rakyat ya, seluruh warga negara Indonesia itu semuanya mendapatkan jaminan kemakmuran setinggi-tingginya gitu loh ya. Insun Rahayu Balarya Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber kita yang tercinta, beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga. Gimana? Saya lihat sehat. Tambah ganteng aja nih dan tambah banyak rezekinya ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, kami selalu mendoakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan tentunya banyak rezekinya. Amin. Pada malam hari ini sesuai dengan janji saya, kita akan tetap membahas seputar bocah angon. Iya. Kang Prabu, nampaknya memang pesona dari bocah angon ini betul-betul luar biasa. Banyak masyarakat yang betul-betul sangat mengharapkan kemunculan sang bocah angon ini, Kang Prabu. Dan meyakini kemunculannya dapat mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat semesta, juga dapat menerangi jiwa masyarakat yang gelap gulita. Nah, pertanyaan saya, untuk terwujudnya kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya, rasanya tidak mungkin diberikan begitu saja oleh sang bocah angon ini, Kang Prabu. Tapi tentunya ada syarat dan ketentuannya. Bukankah begitu, Kang Prabu? Betul. Ya. Nah, untuk itu mohon dijelaskan. Mangga, silahkan. Ya, sebetulnya yang namanya mewujudkan kemakmuran setinggi-tingginya ini adalah tugas pemerintah. Tugas pemerintah. Tugas negara. Betul. Karena kan itu sudah tercantum di dalam undang-undang ya. Iya. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Betul. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Betul. Dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Betul. Ya kan? Sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya kemakmuran rakyat. Betul. Ini kan dasar hukumnya sudah sangat jelas sekali. Ya, undang-undang. Undang-undang dasar lagi ya. Hukum yang sangat dasar sekali gitu loh ya. Dan kekayaannya pun berlimpah. Ya kan? Jadi tinggal diwujudkan saja sebetulnya. Betul. Gitu loh, ya kan? Ya tentunya dengan berbagai upaya ya dari pemerintah untuk mewujudkannya ya melalui mekanisme sistem teknologi atau sistem apa namanya yang baru gitu, ini juga baru disahkan oleh presiden kita. Iya, yang jelas ini sebetulnya merupakan tanggung jawab ya ataupun kewajiban dari pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat. Ya kan, karena sekali lagi jelas undang-undangnya kekayaannya pun berlimpah. Ya kan, ya. Jadi sebetulnya tidak harus mengandalkan bocah angon seharusnya ya. Ya, yang notabene bocah angon ini ya seringkali kita sampaikan sebagai
perwujudan dari guru sejati, Betul. guru batin, Iya. guru bumi, Betul. ya kan? Nah, atau disebut juga Sang Robul Alamin atau Tuhan Yang Maha Esa, gitu Iya. loh, ya kan? Ya, jadi tidak seharusnya melibatkan Tuhan Yang Maha Esa, Iya, gitu loh, ya betul kan? Kang Prabu. Ya kan? Karena jelas fasilitasnya ada, undang-undangnya juga sudah ada, tinggal diwujudkan apa susahnya, Ya, tuh. Ya kan? mulai harus berbenah kayaknya. Iya. Nah, itu Siap. harus mulai ya kembali kepada Undang-Undang Dasar Siap. 45 pasal 33 ayat 3 Ayat ini, 3, gitu betul. loh, ya. Tapi ya berhubung karena memang ya sudah 8 kali ganti presiden, Betul, Kang Prabu. tapi amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 ini tidak terwujud, ya. Iya. Makanya di sini Sang Bocah Angon perlu turun tangan, ya, karena ya namanya kemakmuran saja tidak terwujud ini kan sudah kebangetan sebetulnya, ya. Ya, tidak menyalahkan lah beliau yang saat ini menjabat, ya. Iya, ini karena kebangetan sekali, banyak orang pinter, banyak profesor, banyak doktor, banyak pakar, ya. Ya, tapi untuk mewujudkan kemakmuran saja tidak bisa. Ini kan sebetulnya sangat kebangetan sekali, gitu loh. Iya kan? Benar sendiri ya, Kang Prabu. Iya, Siap. gitu loh, ya kan? Nyatanya juga kok yang dikorupsi ini kan besar-besaran, ya kan? Ya. Artinya ya dari yang dikorupsi ini kalau untuk mewujudkan kemakmuran ini sangat bisa sekali sebetulnya, seharusnya, ya. Ya artinya ini berhubungan dengan sistem sebetulnya, ya. Sistem untuk mewujudkan kemakmuran, ya. Nah, kembali ke program Bocah Angon, ya, karena memang program Bocah Angon ini kan bukan hanya untuk di NKRI saja, ya, tapi global, universal, ya, global, bumi, ya. Jadi kalau berbicara Bocah Angon, ya tidak terlepas dari kekuatan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Siap. Jadi Bocah Angon ini ya tentunya tidak bisa terlepas dari yang namanya kerajaan Tuhan Yang Maha Esa. Siap. Ataupun kerajaan bumi alam ini. Betul, gitu kan. Ya, jadi makanya visi misinya ini ya mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka. Iya. Jadi bukan hanya kemakmuran saja, betul. ya, tapi mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi, ya. Semua, ya. Iya, yang selama ini ya kerajaan surganya ini kan ditaruh di akhirat, ya, atau di alam batin, ya, yang selama ini masih berupa harapan, berupa keinginan, berupa cita-cita, berupa visi misi, ya, yang artinya ya tetap masih di alam batin, ya, walaupun cita-citanya, visi misinya ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, ya, tapi belum pernah terwujud. Betul. Gitu loh, ya. Nah, disinilah kemudian Sang Bocah Angon atau Sang Guru Bumi atau Sang Robul Alamin ini kemudian turun tangan, gitu kan, untuk mewujudkan tatanan kehidupan sawarga maniloka, ya. Sekali lagi ya, surganya yang selama ini ada di akhirat, ya, atau di alam batin, ya. Kerajaan surga yang selama ini ada di alam batin, ya, kita wujudkan di alam lahir ini, ya, agar cita-cita atau visi misi dari para pendahulu, ya, para leluhur dari ribuan tahun yang lalu ini betul-betul terwujud, ya kan? Betul. Ya, jadi benar-benar terwujud di kehidupan nyata ini, di kehidupan bumi alam ini, gitu loh, ya, ya. Jadi sekali lagi, ya, ini visi misi dari Bocah Angon ini bukan hanya sebatas kemakmuran, gitu loh. Jadi kalau tadi ditanya ada syaratnya atau tidak, ya, syarat dan ketentuannya, ya tentunya syarat dan ketentuannya itu ya harus sadar, gitu loh.
ya harus sadar bahwa ini adalah visi misi bersama gitu lah ya, untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur. Jadi bukan hanya sebatas kemakmuran saja, itu kecil sekali gitu loh ya. Urusan kemakmuran ini sebetulnya tanpa melibatkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan pun seharusnya masyarakat NKRI ini sangat bisa sekali, ya. Betul. Pemerintah NKRI ini seharusnya sangat bisa sekali untuk mewujudkan itu gitu loh ya kan. Gitu loh. Berarti jadi syarat dan ketentuannya sadar. Kesadaran. Ya untuk di NKRI itu sendiri harus kembali kepada amanah Undang-Undang Dasar 45 untuk mewujudkan setinggi-tingginya kemakmuran. Ini harus dijalankan. Amanah Undang-Undang Dasar 45. Ini amanah dari para pendahulu, ya, para pendiri bangsa ini. Harta amanah ya itu Kang Prabu. Iya, amanahnya ini ya. Kekayaannya berlimpah, ya kan? Sangat berlebih. Semuanya hidup mewah, semuanya hidup megah, itu pun sangat bisa sekali gitu loh. Kalau enggak, memang ada akal-akalan dalam rangka mengkorupsi Kang Prabu. Iya, sangat bisa sekali. Yang terpenting fokus ya untuk menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 45 ini. Amanah dari para pendahulu, para pahlawan bangsa ini, para leluhur bangsa ini gitu loh. Itu benar-benar dijalankan. Semuanya harus berniat sungguh-sungguh ya kan menjalankan amanah ini gitu loh ya. Itu artinya kembali kepada jati diri, ya. Ini sebagai persyaratannya kembali kepada jati diri bangsa Nusantara, yaitu jati diri yang someah, yang kemarin kita sampaikan ya, yang saling tolong menolong, saling bantu membantu, cinta kasih, bergotong royong, cinta kasih, saling memaafkan, ya kan. Tapi itu kayaknya perlu untuk kesadaran dan spiritual Kang Prabu. Iya betul. Wah, nanti di lain kesempatan kita akan bahas itu Kang Prabu. Siap, iya. Sekarang, jadi persyaratannya itu. Persyaratannya itu kesadaran. Kalau hanya urusan kemakmuran saja ya. Kalau urusan untuk terwujudnya peradaban yang sawarga maniloka, ya persyaratan dan ketentuannya tentu beda lagi. Ya. Nanti kita bahas untuk selanjutnya Kang Prabu karena ini penting banget ya. Ya, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Kang Prabu. Mekanisme pemberian jaminan kemakmuran yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat semesta itu seperti apa Kang Prabu? Iya. Ya ini khususnya di wilayah NKRI dulu ya. Yang jelas undang-undangnya sudah ada ya. Kekayaannya pun berlimpah. Betul. Ya kan tinggal dibuatkan satu sistem ya. Dibuatkan satu sistem ya, dimulai dari usia 0 tahun ya, sampai dengan lanjut usia ya. Ini semuanya mendapatkan jaminan kemakmuran. Jadi begitu bayi lahir itu sudah mendapatkan jaminan kemakmuran gitu loh ya. Semuanya dijamin oleh negara, oleh pemerintah gitu loh ya. Jadi bukan hanya pegawai negeri saja ya kan yang mendapatkan gaji atau mendapatkan tunjangan dari pemerintah, dari negara, tapi seluruh rakyat ya, seluruh warga negara Indonesia itu semuanya mendapatkan jaminan setinggi-tingginya, jaminan kemakmuran setinggi-tingginya gitu loh ya. Ya udah tinggal dibuatkan sistem aja. Sistemnya bagaimana, setiap yang baru lahir ya kan udah langsung dicatat dan semuanya mendapatkan jaminan kemakmurannya setinggi-tingginya ya, gitu loh harus bekerja keras akan hal itu. Iya. Prabu pemerintah ini karena sudah banyak ya yang tidak amanah. Tetapi kalau semuanya amanah, iya, kalau semuanya itu sudah mendapatkan jaminan kemakmuran, ya kan, tentunya kan tidak akan ada gejolak. Betul. Terjadinya gejolak ini kan terjadi karena adanya kecemburuan sosial. Ya, betul. Kecemburuan sosial, ya kan? Di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Betul. Ini kan jelas-jelas menimbulkan gejolak. Betul. Karena rasa ketidakadilan ini, ya, ketimpangan yang terjadi di mana-mana gitu loh. Ini yang menimbulkan berbagai macam gejolak. Bahkan kalau ada yang jiwa nasionalismenya bangkit itu dicibir, nggak zaman katanya. Banyak loh Kang Prabu seperti itu. Ditekan, ya kan? Aduh. Jadi dia dibuatkan sistem ya untuk
semuanya mendapat gaji lah intinya betul. Dari usia 0 tahun sampai lanjut usia semuanya mendapat gaji dari pemerintah, mendapatkan jaminan kemakmuran dari pemerintah. Tidak terkecuali dari usia 0 tahun sampai lanjut usia. Baik di perkotaan maupun di pedesaan maupun di pelosok-pelosok tanah air gitu. Semuanya mendapatkan jaminan kemakmuran dan sumber kekayaannya itu sangat nyata, jelas ada kan? Jelas itu. Sebenarnya sangat nggak akan pernah kekurangan dan habis kalau amanah dijalankan, Kang Prabu ya. Iya, tidak akan pernah habis ya. Mineral bumi, material bumi semuanya terus akan bermunculan gitu loh. Berbagai mineral bumi itu pasti akan bermunculan. Di hutan-hutan di gunung-gunung, wah itu kekayaan semua gitu loh. Belum yang di lautan. Ini yang cukup di daratan saja. Itu sangat berlimpah sekali ya. Untuk 1000 tahun ke depan itu tidak akan pernah habis. Bahkan akan nambah terus, Kang Prabu. Iya, akan terus. Bumi ini kan terus ya memproses kekayaan alam ya. Jadi tidak akan pernah habis gitu loh ya. Yang penting ya betul-betul amanah dari para leluhur ya, semuanya ya mendapatkan kemakmuran yang menyeluruh maka bumi akan menumbuhkan berbagai macam berkah kekayaan yang tidak akan pernah habis gitu loh. Indonesia nggak gelap, Kang Prabu. Yang gelap karena tertutup oleh ego dan keserakahan. Yang gelap itu keserakahan. Jadi gelap ego. Kan? Siap. Luar biasa, Kang Prabu. Kita lanjut, Kang Prabu, untuk pertanyaan selanjutnya. Siap. Kemudian Kang Prabu kan sering menyampaikan bahwa antara berkah dan bencana selalu seiring dan sejalan. Nah, jika program kemakmuran ini terrealisasi, artinya masyarakat mendapatkan berkah luar biasa. Apakah juga diiringi dengan terjadinya bencana alam yang luar biasa pula, Kang Prabu? Iya, bumi ini pasti tidak akan murka. Siap. Ya, jika masyarakatnya ini segera menyadari dan pemerintahnya atau negaranya segera menjalankan amanah. Amanah dari para pendahulu, yaitu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Siap. Ini harus benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka bumi ini pasti tidak akan murka. Siap. Justru kemurkaan bumi yang dianggap sebagai murka itu justru akan mengeluarkan berkah, gitu loh ya. Jadi gunung-gunung mungkin akan meletus ya kan. Tapi di situ dalam rangka untuk mengeluarkan berkah material kekayaan itu akan bermunculan. Begitupun mungkin longsor terjadi di mana-mana. Itu dalam rangka juga mengeluarkan berkah. Gitu. Tapi masyarakatnya atau manusianya itu akan terselamatkan kalau semuanya pada sadar gitu loh ya. Gitu. Wah, betul ya. Jadi keseimbangannya seperti itu gitu loh ya. Antara berkah dan bencana itu seperti itu gitu loh ya. Jadi bukan bencana lagi sebetulnya, tapi betul-betul merupakan berkah. Bencananya gitu dalam rangka untuk mengeluarkan berkah. Iya, mengeluarkan berkah, mengeluarkan kekayaan alam yang ada di lautan, yang ada di pegunungan, yang ada di hutan-hutan, ya kan? Semuanya dikeluarkan. Kekayaan alam yang sangat luar biasa, betul-betul dikeluarkan dalam rangka untuk mewujudkan setinggi-tingginya kemakmuran ya, untuk persiapan mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi di kehidupan bumi alam ini. Wow, jadi nggak takut dong, Kang Prabu. Iya. Ini merupakan energi baru gitu. Baik, Kang Prabu, ini pertanyaan kita yang terakhir, Kang Prabu ya. Siap. Nah, mengingat hal ini banyak diramalkan baik oleh para praktisi, dicocologikan oleh ramalan-ramalan para leluhur kita, ataupun dari segi pemerintah di bawah lembaga BMKG, bahwa potensi akan terjadi bencana besar di Indonesia itu hanya tinggal menunggu waktu, kan begitu. Nah, bagaimana untuk meminimalisir terjadinya bencana alam yang luar biasa ini, Kang Prabu? Mangga, silahkan. Ya, segera
menjalankan amanah tadi. Pertama menyadarin, menyadarin kekeliruannya selama ini, ya. Siap. Ini harus semuanya, ya. Seluruh elemen masyarakat harus menyadari, ya, bahwa sama-sama mengemban amanah, amanah dari para pendahulu, amanah dari para leluhur, ya, yaitu untuk mewujudkan setinggi-tingginya kemakmuran rakyat, sebagaimana, ya, itu tercantum di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 gitu. Itu dijalankan. Harus disadari betul-betul dan benar-benar diniatkan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu loh, ya. Nah, ini, ya. Kalau sudah menyadarin seperti itu, maka pasti akan bencana mungkin terjadi, tapi sekali lagi itu bukan bencana, tapi dalam rangka bumi mengeluarkan berkah. Manusianya tetap akan terselamatkan jika semuanya menyadari, gitu loh, ya. Menyadari dan berniat sungguh-sungguh, ya, untuk menjalankan amanah dari para pendahulu, gitu loh. Jadi itu pasti begitu. Caranya seperti itu. Secara umum yang dapat diterima seperti itu. Secara umum, ya, ya seperti itu, ya. Kemudian, ya, terus menggali potensi yang ada di dalam diri, ya tentunya potensi yang ada di dalam diri ini kan luar biasa, ya, di mana masing-masing diri ini dibekali potensi yang sangat luar biasa, ya. Jadi ada berbagai macam tool di dalam diri. Jadi toolnya bukan hanya berupa akal pikiran saja, ya, tapi ada kekuatan perasaan, ada kekuatan naluri, ya, ada kekuatan hati nurani juga, ya. Semuanya ini harus dioptimalkan. Ya. Bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya bisa melalui meditasi, ya, dengan mengolah berbagai keilmuan, olah nafas, ya, olah jurus, ya. Nah, cuman yang paling instan, ya, sejauh ini yang kami jalankan, yang kami lakukan itu adalah dengan keilmuan Sah Bandar Karimati. Ini betul-betul instan, gitu loh, ya. Betul-betul instan untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam diri, sehingga betul-betul akan tercapai yang namanya kecerdasan, ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan transendental. Nah, kalau kecerdasan ini sudah diraih, ya, sudah dicapai, ya, maka akan luar biasa sekali, ya. Berbagai potensi kekayaan alam yang ada di bumi alam ini, ya, yang ada di negara kita ini betul-betul akan didayagunakan dengan sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya, ya. Dan tentunya kalau kekayaan alam yang di dalam diri itu, wah, sudah tak terhingga, Kang Prabu, ya. Tak terhingga, gitu loh. Jadi betul-betul teknologi yang dihasilkan ini betul-betul teknologi yang beradab, betul-betul membawa suatu peradaban yang tinggi, ya. Jadi bukan peradaban, bukan teknologi yang sifatnya merusak atau menghancurkan, yang menyebabkan berbagai macam kebiadaban, itu bukan, tapi betul-betul beradab, gitu loh. Itu sangat berbeda sekali, gitu loh, ya. Kalau betul-betul menggali ke dalam, ya, dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan transendental. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan sekali lagi betul-betul luar biasa, membawa kepada peradaban luhur, peradaban yang tinggi, gitu loh, yaitu peradaban sawarga maniloka, kekal abadi. Gitu. Wow, luar biasa sampai ke dalam kalau itu, ya, Kang Prabu. Untuk secara umumnya sudah disampaikan amanah dari Undang-Undang Dasar ayat 33 pasal 33 ayat 3. Pasal 33 ayat 3, dan kemarin Pak Prabowo sudah menyentil. Nah, itu tinggal dijalankan saja, ya, amanah tersebut, ya. Gitu, jadi seluruh masyarakat juga harus mendukungnya, harus menekannya juga. Harus mendukung, jangan kita saling olok, ya, jangan kita terus mengkritik program pemerintah yang ingin pembaharuan Indonesia maju, Kang Prabu. Baik, kita selalu dukung program beliau, Kang Prabu. Selama itu kita melihat selaras, dan saya lihat mulai menuju ke
keselarasan itu Kang Keselarasan, Prabu. betul. Siap. Kang Prabu, terima Siap. kasih ya atas waktunya pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Hatur Nanti, nuhun. iya Kang Prabu, nanti kita akan bahas seperti yang saya sampaikan mengenai Bocah Angon yang lebih dalam Kang Prabu. Siap, Ya. siap. Ya, pemirsa, saya rasa pembahasan kita pada malam hari ini kita sudahin dulu ya, dan tentunya di lain waktu, di lain kesempatan kita akan tetap membahas mengenai Bocah Angon yang memang perlu kita kuas lebih dalam lagi. Hatur nuhun, anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu balarya waluya. Asma pangestu hibar pangriksa